Halo semuanya, Satrio Wijoyo di sini dan hari ini adalah episode car vlog ya, ngobrol di mobil, episode balik nama kendaraan. Nah, jadi saya adalah seorang mahasiswa ya teman-teman ya, mahasiswa yang pernah atau masih atau sedang melakukan usaha kecil-kecilan, yaitu jual beli kendaraan dari zaman saya SMA. Jadi sedikit iklan bahwa ini adalah lapak saya ya di Mobilindo. Silahkan di follow bagi yang belum follow. Terima kasih teman-teman yang sudah follow. Nah, di sana itu selama saya berjualan itu banyak pertanyaan dari teman-teman, tetangga atau saudara tentang bagaimana cara balik nama kendaraan. Contohnya ya, saya itu di rumah atau di showroom gitu ya, itu ada mobil plat B. Nah, pembeli merasa bingung karena ini kok mobil plat B, saya pengen ganti jadi plat A gitu ya. Plat AA, sorry. Kalau A kan Serang, kalau AA itu Karesidenan Kedung. Nah, habis itu prosesnya caranya gimana dan kenapa kok lama dan apa alasannya itu? Pertama kita bakal bahas tentang basicnya ya. Jadi pajak kendaraan itu adalah biaya yang harus kita bayarkan atas dasar kepemilikan kendaraan. Maksudnya ketika mobil itu jatuh tempo misal pada tanggal 1 Januari 2020 begitu ya di STNK-nya, kalian membayar itu untuk 1 tahun ke depan. Nah, kalau sudah kalian paham, jadi membayar pajak itu untuk 1 tahun ke depan, bukan untuk membayar yang 1 tahun di belakangnya. Jadi kalau kalian mau balik nama, itu sebenarnya adalah kalian mau memindahkan suatu pendapatan daerah yang harusnya dibayarkan di daerah A, tapi kalian tinggal di kota B, jadi kalian harus memindahkan pendapatan pajak daerah dari A itu pindah ke B, ibaratnya seperti itu ya. Nah, terus sekarang kalian misal punya mobil itu 3 bulan lagi mau harus pajak ya. Nah, ketika kalian membalik nama kendaraan tersebut sebelum jatuh tempo pajak, itu kalian tidak membayar pajak di daerah sebelumnya atau daerah asalnya. Tapi ketika kalian mau membalik nama kendaraan yang sudah terlambat, maka kalian harus membayarkan keterlambatan itu di daerahnya, baru kalian bisa dipindah. Jadi antar daerah itu tidak rugi ya. Jadi daerah asal yang telat itu tetap terbayar, daerah yang baru juga terbayar. Itu adalah basicnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita bahas lagi apa saja biaya dan apa saja yang harus disiapkan untuk kita mau balik nama kendaraan bermotor. Jadi misal ada kasus bahwa saya orang Temanggung dengan plat daerah plat AA Temanggung, terus saya beli mobil bekas plat B yang saya tidak tahu atau saya tidak punya KTP aslinya gitu ya, atau hanya ada fotokopiannya. Habis itu saya mau balik nama menuju atas nama saya menuju Temanggung ya, plat AA. Yang pertama dicek adalah kalian ke samsat terdekat kalian atau yang ke samsat daerah atas nama kalian. Jadi kalau misal saya mau balik nama plat B, itu berarti mobilnya saya bawa ke samsat Temanggung karena mau B ke AA gitu ya. Nah, dari situ kalian di samsat sana minta namanya gesek bantuan. Itu yang pertama, supaya kendaraan kalian itu tidak harus dibawa ke samsat asalnya. Karena gini, pada dasarnya ketika kita balik nama kendaraan itu kita harus membawa mobil kita menuju ke samsat asalnya. Jadi di samsat asal sana itu bakal digesek surat gesek mesin, nomor mesin sama nomor rangka. Cuman ada alternatif lain ketika mobilnya itu di daerah tujuan, sudah di daerah tujuan dan suratnya itu masih daerah asal, masih plat B gitu ya. Kita bisa untuk tidak perlu membawa kendaraan tersebut menuju ke samsat asalnya. Kita bisa ke samsat terdekat untuk meminta yang namanya
gesek bantuan. Jadi mobilnya tetap di Samsat tujuan, kita gesek di Samsat tujuan. Surat gesekan bantuannya itu yang kita bawa ke Samsat asal, gitu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama kalian ada dua opsi tadi. Pertama membawa mobilnya ke Jakarta, dalam kasus ini adalah Samsat asalnya Jakarta. Atau yang kedua kalian meminta gesek bantuan di Temanggung, atau pada hal ini adalah Samsat tujuannya gitu ya. Kalau tadi Samsat asal plat B, tujuannya plat A. Habis itu kalian menuju di sana kalian bakal diarahkan ya. Kalau kalian bingung kalian tanya aja sama satpam, istilahnya mutasi keluar gitu ya. Jadi nanti kalian bakal dicek dulu apakah ada keterlambatan pajak ataukah tidak ada keterlambatan pajak. Kalau misal kalian ada keterlambatan pajak, itu dihitung per bulannya. Misal per 1 tahun mobil itu harus membayarkan 12 juta rupiah, dan pada aktualnya ternyata misal kalian pajaknya sudah telat 3 bulan. Jadi kalian tidak harus membayarkan di Samsat asalnya itu 12 juta, tapi kalian ngitungnya adalah 3/12 dikali 12 juta. Maksudnya kalian hanya membayar bulan yang telat saja. Jadi dihitung per bulan ya. Seperti itu. Nah, jadi hari itu sepertinya kalau pengalaman saya tidak begitu berpengaruh. Yang berpengaruh adalah bulannya. Terus kemudian ketika ada keterlambatan pajak, kalian harus membayarkan uang sejumlah keterlambatan tersebut pada Samsat asal. Kalau sudah, kalian membayar biaya cabut berkas sebesar sekian ya, di bawah 1 juta kalau nggak salah, di bawah 500 lah kalau yang ini ya. Itu tergantung dengan Samsat daerah kalian masing-masing. Nah, habis itu kalian harus menunggu jenjang waktu yang ditentukan oleh Samsat untuk Samsat asal mengumpulkan berkas-berkas kendaraan kalian untuk dibawa ke Samsat tujuan. Nah, ini adalah hal yang menurut saya agak lama itu di sini sebenarnya ya. Jadi kenapa balik nama kendaraan itu bisa 3 bulan atau 2 bulan, itu sebenarnya adalah yang pertama, yang lama itu dia mencari berkas tempat asal di Samsat asal kendaraan. Nah, habis itu sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan tergantung Samsatnya masing-masing. Pengalaman saya lah ya. Nah, setelah itu kalian bakal diberikan suatu resi. Oh iya, BPKB aslinya yang BPKB aslinya diserahkan di Samsatnya ya. Jadi kita pulang itu cuman bawa resi dan surat jalan. Nah, surat jalan ini fungsinya adalah sebagai pengganti STNK supaya kendaraan kita tetap bisa jalan walaupun sedang dibalik nama, gitu ya. Jadi ibaratnya mobil dibalik nama sama tidak dibalik nama itu tetap sama saja, tetap bisa dipakai normal, bisa dipakai ini, tetap sama saja. Terus habis itu kita lanjut, setelah berkas itu jadi sekitar 1,5 bulan, berkas itu kemudian kita ambil dari Samsatnya asal sana. Berarti kita kalau di Temanggung, kita balik lagi ke Jakarta setelah 1,5 bulan untuk mengambil berkas itu. Setelah berkas itu lengkap, kita masukkan pada Samsat tujuan. Nah, di Samsat tujuan ada namanya cross check. Cross check itu ya mungkin mengecek lagi ya, namanya juga cross check, mengecek lagi apakah ada berkas-berkas yang kurang ataukah apa, itu dicek lagi. Itu prosesnya sekitar 1 minggu. Setelah 1 minggu kalian datang menuju ke Samsat tujuannya itu lagi. Habis kalian kalian 1 minggu setelah masuk ya, setelah berkas lengkapnya yang tebal banget itu masuk ke Samsat tujuan, setelah 1 minggu kalian datang ke sana lagi, terus kalian mengisi formulir pendaftaran untuk kalian bisa membayar pajak kendaraan tersebut di Samsat tujuan. Nah, memang ini agak sedikit ribet ya, jadi kalian kalau bisa ditulis gitu alurnya dan juga
diingat-ingat ya, kalau bisa dipahami dulu karena emang lebih ini sih, lebih ribet gitu. Sebenarnya nggak ribet tapi ribet birokrasi. Terus habis itu setelah kalian mendaftar, kalian bakal diarahkan ke Polres atau Polsek ya, atau saya kurang tahu, kantor polisi bagian urusan baur BPKB kendaraan. Jadi di sana kalian bakal dibagi sebuah nomor urutan, atau dalam bahasa normalnya adalah plat nomor kendaraan. Jadi supaya plat nomor kendaraan tidak tabrakan gitu ya, nggak mungkin sama kan, aku sama kamu itu plat nomornya sama, itu kan aneh banget ya. Jadi apa namanya, diurutkan. Nah yang mengurutkan itu adalah kepolisian, jadi kalian harus ke kepolisian mendaftarkan. Nah di kantor polisi ini kalian diberi kesempatan untuk kalian bisa memilih apa namanya, plat nomor kendaraan. Cuman memang ada biaya yang harus dibayarkan. Jadi kalau mobil setahu saya 4 digit request itu membayarnya 5 juta, kalau 3 digit request itu 10 juta, 2 digit request itu 15 juta per 5 tahun, dan 1 digit itu 20 juta apa ya per 5 tahun. Itu kalian bayarnya ke polisi, bukan ke Samsat. Nah setelah itu kalian sudah dapat nomor urutan, kalian juga diwajibkan untuk membayar BPKB baru. Jadi BPKB baru itu kan dulunya baru ya, itu sekitar 375 untuk mobil, 325 apa 375 gitu. Terus motor itu 275 apa 225, saya agak lupa. Nah setelah kalian membayar untuk buku penerbitan buku BPKB baru, kalian bakal dikasih slip, surat untuk mengambil BPKB nantinya kalau sudah jadi. Nah slip kertas itu tidak boleh hilang, kalian simpan, karena itu adalah bukti untuk pengambilan BPKB nantinya kalau sudah jadi. Setelah itu slipnya kalian simpan, berkas dari Polres tadi dikembalikan lagi dengan coret-coretan nomor urutan plat nomor kita kembali ke Samsat untuk kita membayar pajak kendaraan yang baru dan juga bea balik nama yang baru. Jadi untuk cabut berkas itu sebenarnya biayanya nggak mahal, dia hanya biaya cabut berkas saja, itu di bawah 1 juta. Habis itu kalau masuk di Samsat tujuan baru kalian bayar BPN atau biaya balik nama dan juga PKB, pajak kendaraan bermotor. Ini yang agak mahal. Kalau PKB itu listnya bisa kalian cari di Google juga. Kalau BBN atau biaya balik nama itu sebenarnya kalian tinggal mencari NJOP dari mobil itu. Jadi nilai jual objek pajak kendaraan itu kan sudah ditentukan pemerintah. Nah itu kalian cari, dan besarnya BBN itu adalah 1% dari NJOP kendaraan tersebut. Mungkin di sini agak belibet ya. Mungkin bagi kalian yang butuh pertanyaan lebih lagi, mungkin saya bakal bikin videonya lagi yang lebih kalian pengen nanya gimana gitu, silahkan tulis di kolom komen saja, karena memang ribet ya. Habis itu kalian membayarkan di sana, membayarkan di Samsat tujuan, nanti bakal kalian kasih STNK yang sudah jadi, sudah baru ya. Berikut juga dengan plat nomornya yang sudah baru. Jadi mobil langsung bisa dipakai dengan STNK dan plat nomor yang baru. Cuman BPKB-nya menunggu lagi untuk penerbitan BPKB baru itu sekitar 1 bulan sampai 2 bulan lagi. Jadi proses balik nama dari awal kita memasukkan berkas sampai berkas BPKB-nya jadi itu sekitar 3 bulan sampai 4 bulan. Ada yang cepat juga 2 bulan. Nah ada yang oknum nakal yang dicepet-cepetin gitu ya, tapi harus bayar juga ada. Nah terus habis itu apalagi ya, habis itu yang terpenting lagi adalah apa ya, cek lur, aku mikir cek lur. Nah jadi
balik nama kendaraan bermotor itu biayanya berapa? Itu yang pertama adalah, yang pertama kalian pasti punya STNK kendaraan ya. Kalau kendaraan tidak ada STNK-nya berarti kendaraan itu bodong, teman-teman. Bodong. Nah, yang kedua, kalian cari PKB-nya. PKB itu pajak kendaraan bermotor. Jadi di STNK itu di belakang STNK itu ada tabelnya. Nah, itu ada pokok, sanksi, sama total gitu ya. Nah, terus di paling kanannya lagi, di atas itu ada BPN, ada PKB, ada SWD, KLLJ, dan bla 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 bla. Paling bawahnya itu total. Nah, PKB kendaraan itu berapa? Itu harus dibayarkan untuk balik nama yang pertama, karena untuk membayar pajak 1 tahun mobil itu ke depannya lagi gitu. Yang kedua, BBN juga harus dibayar. BBN itu bea balik nama, BBNKB, bea balik nama kendaraan bermotor. Itu dibayar juga kalau kalian mau balik nama. Kalau nggak balik nama nggak dibayar. Itu bayarnya, dan cuma sekali ya, itu bayarnya 1% dari NJOP gitu. Terus yang kedua adalah kalian membayar STNK baru, itu sekitar 100.000, plat nomor baru 100.000 juga, dan juga BPKB baru tergantung roda 2 atau roda 4 itu sekitar paling mahal 375. Jadi mungkin itu, sama ongkos cabut berkasnya itu ditentukan juga di samsat masing-masing, sekitar di bawah 500-an ribu harusnya kalau resminya ya. Kalau di atas itu saya nggak tahu apakah itu resmi atau enggak, tapi ini saya tidak tahu. Dan juga bagaimana pemerintah kejelasannya seperti apa, tolong itu diperjelas, karena sepertinya seperti itu tuh nyun sewu ya, agak sedikit lebih gitu. Jadi bukannya saya nggak terima, tapi kita profesional saja. Terus habis itu lama waktu pengerjaan juga mungkin bisa diklarifikasi lagi ya bagi ini ya. Nah, mungkin sekian dulu vlog saya yang membahas tentang balik nama, bagaimana cara balik nama kendaraan bermotor. Nah, mungkin bagi teman-teman yang masih bingung, atau bagi teman-teman yang nggak tahu gitu caranya, mungkin bisa request gimana cara untuk balik nama kendaraan motor, tulis di kolom komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua. Intinya ketika kita mau balik nama kendaraan bermotor itu kita tidak perlu mencari KTP asli pemilik sebelumnya. Jadi kita hanya membawa identitas kita asli, KTP asli, terus STNK asli, BPKB asli, sama kendaraannya. Udah itu aja. Mau mobil itu dari plat Z, mau dari plat BE, mau DK, mau apa, itu bisa kemana saja asal kita ada berkas-berkas yang kita perlukan itu tadi. Nah, oke, jadi mungkin sekian dulu vlog saya yang begitu teriak-teriak ini ya. Saya tuh teriak-teriak itu karena sebenarnya saya tuh takut kalau file audionya nggak bagus, jadi ketutup sama suara mobil ini ya, karena mobil ini tuh agak masuk suaranya, terutama dari belakang sini. Nah, semoga bagus lah ya. Oke, aduh. Satria Wijaya pamit. Salam safety driving teman-teman. Thank you teman-teman. Thank you, dadah.